Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fajriyah Mutmainnah Laya. Saya akan mempresentasikan tentang Nuzulul Quran. Yang pertama adalah pengertian Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran ini terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu sendiri berasal dari kata anzala yanzulu nazlan, kemudian menjadi nuzul, yang berarti meluncur dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca. Namun secara istilah Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir, dimulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, seperti pengertian tadi yang telah dijelaskan, Nuzulul Quran ini berasal dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata nuzul dan Al-Quran ini adalah bentuk kata idhofah. Kemudian kata nuzul ini tidak bisa kita artikan secara harfiah, karena artinya secara harfiah itu nuzul berarti diturunkannya, menurunkan sesuatu dari dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan menurut para ulama, Al-Quran ini tidak berupa fisik dan juga materi, dan maksudnya ialah Al-Quran ini bukanlah makhluk. Jadi pengertian nuzul Quran yang dimaksud di sini adalah penyampaian informasi atau wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada tahapan diturunkannya Al-Quran. Sesuai dengan pengertian dari Al-Quran tadi, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, maka tahapan penurunan Al-Quran ini pertama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran merupakan firman Allah. Kemudian Allah menurunkan di Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz ini adalah tempat pertama diturunkannya Al-Quran. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Yang berarti bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz ini adalah tempat yang terjaga. Kemudian yang kedua ada Baitul Izzah. Jadi dari Lauh Mahfuz dia diturunkan Al-Quran ini diturunkan ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah ini adalah sama'ud dunya atau langitnya dunia, atau langit yang paling dekat dengan bumi. Nah, seperti riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran ini pas diturunkan di Baitul Izzah, yaitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar,
Kemudian dia diturunkan secara langsung. Jadi dari secara langsung 30 juz dari Quran surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian yang terakhir diturunkan dari Baitul Izzah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan dan kondisi saat itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW saat berada di Gua Hira, maka turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, Iqra." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak tahu membaca." Kemudian Jibril berkata lagi, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Saya tidak tahu membaca." Dan yang terakhir kalinya Jibril berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dari ayat pertama sampai seterusnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ini adalah ummi atau tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Nah, hikmah dari Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis ini yaitu adalah terhindar dari fitnahnya kaum kafir Quraisy yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan Muhammad. Karena pada saat itu mereka menganggap bahwa Al-Quran ini adalah hasil karya dari Rasulullah SAW. Namun mereka sendiri juga yang membantah itu, bahwa Rasulullah SAW tidak tahu membaca dan juga tidak tahu menulis. Bagaimana Rasulullah SAW akan membuat ayat-ayat Al-Quran tersebut? Nah, kemudian tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca itu bukan berarti bodoh. Jadi Rasulullah SAW itu saat itu adalah manusia yang cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kapan tepatnya malam diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi karena kata Allah, barang siapa yang beribadah pada malam itu, maka akan saya hadiahkan lebih dari 1000 bulan. Kata Ustadz Adi Hidayat, 1000 bulan itu sama dengan 85 tahun. Jadi ketika kita sholat tahajud atau kita membaca ayat Al-Quran dalam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, maka amalan kita itu sama dengan 85 tahun. 85 tahun kita sholat tahajud dan 85 tahun kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini juga adalah kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilihat dari segi penurunannya, Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab lainnya, di mana diturunkan langsung kepada nabinya, sedangkan Al-Quran diturunkan melalui beberapa tahap. Nah, kalau tadi Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah surah yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun. Nah, untuk ayat yang paling terakhir turun ada Quran surah Al-Maidah ayat 3, yaitu diturunkan pada saat haji wada. Syukron, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.